Nah, jadi mungkin saya ingin mulai dengan berbagi cerita mengenai apa yang dilakukan oleh Mtek menghadapi pandemi, khususnya tentu saja investor masih menuntut kami sebagai perusahaan TBK untuk terus menghasilkan return maupun juga value added terhadap online bisnis kita. Nah, mungkin pada saat ini, pada hari ini, karena keterbatasan waktu, mungkin saya akan lebih fokus untuk membahas elemen media di Mtek. Nah, tetapi mungkin kita mulai dahulu dengan memperkenalkan untuk Bapak dan Ibu yang belum terlalu familiar dengan ekosistem Mtek. Mungkin kita lihat di slide ini. Kami memulai bisnis pertama kali adalah di kotak kiri bawah, yaitu Technology Services. Saat itu kita mempunyai solution company untuk memberikan platform teknologi ke telekomunikasi maupun juga ke banking services. Nah, dari situ kita beralih ke dunia media, diawali dengan akuisisi SCTV, lalu kemudian Indosiar sekitar 12 tahun yang lalu. Dengan adanya SCTV dan Indosiar, kami di grup SCM, anak perusahaan Mtek, merupakan salah satu pemain dominan di TV network di Indonesia. Mungkin Bapak dan Ibu ketahui bahwa televisi, terutama free-to-air televisi di Indonesia ini merupakan media yang paling dominan, dilihat terutama dari sisi jangkauannya, merupakan media yang paling banyak reach-nya di seluruh Indonesia, dan juga dari sisi kue iklannya, kita mendominasi sekitar 60% daripada total kue iklan dari berbagai media di Indonesia. Nah, dari situ kita beralih untuk menjadi content hub, ya. Jadi kita memiliki berbagai perusahaan konten, nanti akan kami bahas ya. Lalu dari situ kita juga menambah ke digital media dengan mulai dahulu adalah news portal, entertainment portal seperti liputan6.com, kapanlagi.com dan seterusnya. Dan kemudian kita juga memberikan effort untuk investasi di digital media khususnya di video streaming platform bernama video.com. Nah, setelah itu semua adalah di level SCM ya. Nah, di level Mtek sebagai holding company, kami juga masuk ke digital business di luar media, yaitu ada marketplace e-commerce Bukalapak, ada digital bank Fama, lalu juga kita ada cross investment dengan Grab, kita juga memiliki investasi di Dana dan juga Tix ID. Nah, terakhir kita juga masuk ke healthcare karena kita melihat bahwa Indonesia ini negara yang sangat banyak populasinya, namun juga memiliki keterbatasan dari sisi service terhadap healthcare. Nah, dari sini kalau kita menghadapi kemarin pandemik, tentu saja kami pun juga terkena dampaknya. Pertama adalah karena bisnis kita ini dari sisi revenue sangat mengandalkan iklan, tentu saja pengiklan itu agak tiarap istilahnya menghadapi pandemi ini. Karena omset mereka juga turun, tentu saja begitu bisnis turun, salah satu yang mereka cut adalah expenses, dan salah satu expenses yang biasanya di-cut di awal adalah advertising. Nah, kami tidak imun terhadap hal itu, khususnya di 2020, kita menghadapi penurunan yang cukup lumayan. Nah, kedua juga kami perusahaan tadi menghadirkan berbagai konten. Nah, di saat ada pandemi, menghasilkan konten pun juga sulit. Contoh mungkin Bapak dan Ibu masih ingat berbagai konten olahraga misalnya. Tidak bisa diselenggarakan, sehingga tidak ada tontonan olahraga yang baru. Nah, juga kita bahkan memproduksi sinetron, memproduksi layar lebar juga terhenti semuanya. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah adanya juga impact di mana teknologi adopsi ini terakselerasi secara luar biasa. Nah, sehingga di situ kita melihat peluang bahwa dengan adanya teknologi adopsi yang luar biasa, di level Mtek kita juga belakangan ini melakukan investasi yang cukup agresif, sehingga kita ini beralih dari bisnis tidak hanya media, tetapi adalah media dan teknologi. Nah, kita memiliki tadi Bukalapak, Dana, Video, kita melihat secara konsisten, baik dari sisi pengguna, maupun juga dari sisi transaksinya mendapatkan peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kedua tadi saya katakan, pas timingnya, sebelum pandemi kita sudah masuk ke dunia healthcare. Nah, terbukti pada waktu pandemi, pelayanan terhadap penanganan COVID ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga IMC menjadikan salah satu tulang punggung, khususnya di Jabodetabek, untuk memberikan layanan kesehatan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak daripada COVID tadi itu. Untuk menghadapi pandemi ini, bagaimana kita bisa menata ulang daripada bisnis proses kita, sehingga kita pun bisa menjadi lebih agile, lebih lincah, lebih produktif, maupun juga lebih efisien dalam hal mendeliver output bisnis kita. Kita dari sisi media, kita contoh di sini adalah juga memaksa diri untuk mengubah bisnis model. Kalau tadi saya katakan dengan adanya SCTV dan Indosiar, kita dulu dikenal sebagai dominan di broadcast industry. Nah, kita menghadirkan suatu definisi baru terhadap bisnis kita yang kita sebut sebagai multimedia, content, dan advertising business.
Nah, pertama dimulai daripada multimedia terlebih dahulu ya. Nah, multimedia karena kita tidak hadir hanya sebagai televisi, tapi kita juga hadir tadi di platform misalnya satelit televisi. Kita juga ada hadir di outdoor, kita memiliki tadi billboard company, dan kita yang penting adalah masuk ke digital platform, apakah itu dalam bentuk publishing maupun juga dalam bentuk OTT. Nah, kedua, kita lihat di sini adalah konten, nanti saya akan bahas secara lebih mendetail, dan ketiga adalah kita memiliki extended digital platform. Ya. Nah, ini kita bicara konten. Kenapa kita masuk ke konten? Karena justru kalau dahulu televisi ini merupakan sangat mendominasi daripada platform media. Nah, sehingga pada saat kita sangat mendominasi, seluruh konten itu kalau bagus-bagus pasti ke televisi. Kenapa? Karena sumber monetisasi paling tinggi ada di televisi. Nah, tapi sekarang dengan hadirnya YouTube, dengan hadirnya OTT platform, social media platform, dan sebagainya, konten memiliki alternatif untuk bisa hadir di TV maupun di platform-platform yang banyak sekali jumlahnya itu. Nah, sehingga kita untuk bisa konsisten bahwa platform kita ini unggul, mau tidak mau kita harus mendominasi sumbernya, yaitu kontennya sendiri. Nah, itulah kita kembangkan keberadaan kita di konten bisnis secara sangat agresif. Kita melakukan partnership dengan berbagai konten kreator yang terkenal di tanah air, sehingga kita memiliki berbagai production company, apakah itu untuk membuat sinetron, ataukah membuat film layar lebar. Sekarang ini trennya adalah membuat original series untuk OTT, ya seperti video, Netflix, Disney+, dan sebagainya, maupun kita juga bisa untuk membuat event, apakah itu event virtual ataupun event on the ground. Lalu kita juga bisa membuat festival musik, dangdut, pop, dan seterusnya. Jadi kita sangat lengkap sekali dari sisi konten. Nah, kami bangga bahwa cukup banyak konten-konten yang kami produksi melalui partnership ini merupakan konten-konten yang ternyata menjadi konten dominan di market. Nah, sehingga ini akan memberikan suatu nilai tambah bahwa platform yang kita miliki akan memiliki support khusus daripada konten yang kita mampu produksi, sehingga kita tidak hanya tergantung dengan third party konten. Apabila kita hanya tergantung dengan third party konten, implikasinya adalah nanti itu menjadikan permainan siapa yang berani bayar lebih besar akan mendapatkan konten itu. Nah, di saat kalau kita sudah masuk ke dunia digital, salah satu tantangan kita hadapin adalah digital is borderless. Jadi kita berhadapan dengan perusahaan yang tidak hanya di Indonesia, tetapi di dunia. Dan kalau udah perusahaannya itu ada di seluruh dunia, tentu saja mereka mempunyai skala ekonomi yang jauh lebih besar daripada perusahaan kita di Indonesia. Nah, inilah kenapa menguasai produksi konten itu menjadikan salah satu strategic inisiatif yang sangat penting demi melanggengkan kita ke depan. Nah, di sini kita juga menghadirkan tokoh-tokoh seperti Bang Joko Anwar, Mas Timo Cahyanto, ya sebagai partner-partner kita yang handal dalam menghasilkan konten-konten terbaik di tanah air. Nah, kita juga membuat ekspansi terhadap bisnis model. Kalau dulu definisi yang disebut media atau content company itu umumnya adalah perusahaan. Ya, kita bicara perusahaan televisi, kita perusahaan radio, kita bisa perusahaan PH tadi ya, production house. Nah, tetapi dengan adanya sekarang maraknya sosial media, individu pun menjadikan powerhouse yang baru. Ya, sehingga contoh di sini adalah Rans. Rans ini didirikan oleh suami istri Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Nah, ini family daripada Raffi Gigi ini menjadikan suatu tokoh yang mempunyai daya tarik luar biasa. Kalau digabungkan, mereka ini mempunyai follower subscriber lebih dari 120 juta di berbagai sosial media platform. Suatu kekuatan yang luar biasa. Dan mereka mempunyai bisnis model yang juga end-to-end 360 derajat seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di layar ini. Nah, sehingga kita merasa penting untuk kita mengekspand portfolio kita itu juga masuk ke definisi yang non-traditional corporation, yaitu justru individual yang mempunyai potensi untuk mengembangkan kemampuan mereka konten maupun juga bisnis model yang bersangkutan dengan konten tersebut. Nah, tahun lalu kita melakukan investasi untuk masuk daripada equity di Rans ini. Nah, balik ke tadi multimedia platform. Jadi kita sekarang merupakan video ini adalah salah satu bet kita yang paling tinggi. Nah, ini saya ingin share sedikit lebih dalam kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa ini kita bangga karena merupakan produk dalam negeri. Semuanya dikembangkan oleh anak bangsa Indonesia ya, sehingga kita sekarang mampu untuk menciptakan suatu platform OTT yang per hari ini menurut media partner Asia adalah OTT terbesar di Indonesia dari sisi MAU, monthly active user, maupun yang lebih penting lagi adalah dari sisi jumlah konsumsi menit. Nah, ini penting karena kalaupun penggunanya banyak, tetapi hanya keluar masuk berapa detik saja, itu artinya penggunanya tidak sticky. Nah, di sini yang paling penting adalah berapa lama secara total agregat orang itu meluangkan waktu untuk menonton di platform masing-masing. Nah, dalam hal itu video mendapatkan ranking nomor 1. Nah, dari sisi subscriber,
paying subscriber kita adalah ranking nomor 2. Nah, jadi kita mencapai prestasi ini, tadi kita bangga di saat memang OTT ini merupakan satu platform yang sedang diserbu oleh berbagai pemain dunia. Bapak dan Ibu pasti sudah lihat Netflix sudah ada di sini, Disney Plus sudah ada di sini, terakhir bahkan Amazon Prime Video juga mulai masuk ke Indonesia. Jadi ini suatu pasar yang cukup padat, tetapi kita believe dengan kemampuan kita, salah satunya juga karena konten yang digemari masyarakat Indonesia adalah umumnya konten Indonesia. Nah, dengan kita memiliki kemampuan untuk memproduksi konten, kita berada dalam posisi yang kuat untuk meneruskan dominasi ini. Nah, yang kita lakukan tadi itu, kita juga mengekstend kekuatan kita di TV kita, khususnya adalah konten-konten TV ini ternyata juga masih tetap populer. Jadi apabila masyarakat menikmati tontonan di sosial media platform, di YouTube ataupun di video, salah satu konten yang tetap dominan ternyata adalah tetap konten TV. Nah, itu menjadikan tambahan kekuatan kita. Nah, berikutnya adalah olahraga. Kita sangat dominan di olahraga. Kita tahun ini mendapatkan Premier League untuk season 3 tahun kemudian. Kita juga nantinya akan menjadi media partner daripada FIFA World Cup di Qatar, dan berbagai macam konten olahraga yang sebenarnya paling populer adalah Liga 1. Itu pun juga ada di video.com. Jadi kita sangat solid dari sisi offering olahraga ini. Jadi setelah kita memperkuat platform, nah ketiga vertikal kalau Bapak masih ingat adalah tambahan bisnis untuk mengekspansi dari kekuatan media dan konten kita. Nah, di sini kita mempunyai cukup gaduh-gaduh, tetapi sebenarnya ada benang merahnya. Benang merahnya adalah memberikan tambahan value terhadap advertiser kita. Nah, tadi saya dikatakan di awal adalah kita mengubah bisnis kita dari broadcast menjadi media, konten, dan advertising bisnis. Nah, sehingga kalau kita ingin targetkan advertising tidak hanya advertising TV atau advertising platform OTT, kita harus mempunyai kapabilitas untuk memberikan service kepada brand ataupun advertiser terhadap kebutuhan mereka. Nah, di sini kita mempunyai contoh label musik. Kita juga memiliki multi-channel network untuk memanage YouTuber. Kita juga memiliki influencer management untuk memanage berbagai kreator ataupun influencer, baik mereka adalah aktif di sosial media, Instagram, sekarang TikTok, dan seterusnya. Nah, dan terakhir kita pun juga mempunyai platform ataupun digital asset seperti Indofitgram dan sebagainya. Nah, jadi merupakan tambahan menu-menu yang kita sediakan untuk bisa memberikan end-to-end solution service kepada advertiser yang kita layani.